datang kembali di channel tarot kesayangan kalian, The Cosmic Dogo. Masih bersama gue, tarot reader kalian yang keren, golden funky ini, yang kayak keren abis deh pokoknya, Mayanov. Gak kerasa kita udah sampai di bulan Desember, ya gak sih? Cuma pertama-tama gue mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah ikut promo November gue. Terima kasih atas semua ucapannya. Gue senang banget sih, kayak jujur meskipun tahun 2020 ini lumayan huru-hara ya buat most of us, cuman ulang tahun gue di tahun 2020 ini sangat amat berkesan. Kayak it's one of the best birthday I've ever had, karena kayak selain gue bisa spend time sama orang-orang yang emang gue sayang, gue juga dapat perhatian dari kalian semua yang udah ikut promoku. Thank you. Jadi ya, makasih sekali lagi buat kalian semua. Kemudian nih, kan kita udah sampai di bulan Desember, di bulan terakhir di tahun 2020, yang kayak tadi udah gue bilang, kayaknya emang huru-hara nih buat kebanyakan dari kita. Oke, jadi kayaknya emang di bulan Desember ini ada baiknya kalau kita banyak-banyak evaluasi diri dan mempersiapkan untuk tahun depan. Jadi kurang lebih memang itu ya tema reading gue untuk bulan Desember ini. Jadi yang akan gue bacakan pertama-tama adalah evaluasi kalian selama 2020 ini. Kira-kira apa sih lesson learn-nya? Kemudian bagaimana kalian bisa mempersiapkan tahun 2021. Jadi dua hal itu aja yang akan gue bacain. Seperti biasa, ini adalah general reading untuk masing-masing zodiak kalian. Bisa jadi resonates, bisa jadi enggak. Kalau misalnya kalian ngerasa kurang resonates, mungkin kalian bisa cek ke video-video zodiak yang lainnya, karena yang gue bacain di sini hanya satu aspek zodiak aja, sedangkan setiap kita itu terdiri dari berbagai zodiak yang disebut dengan sebutan birth chart. Jadi kalian bisa cek birth chart kalian, ada zodiak apa aja di situ, dan mungkin kalian bisa cek video-video lainnya. Kayak gitu. Jadi itu aja pembuka gue kali ini. Gue masih sangat-sangat excited. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita like, share, comment, subscribe, kemudian kita langsung terjun ke readingnya. Sekarang gilirannya untuk gue bacain kalian para Capricorn, ya. Seperti yang tadi gue bilang, yang akan gue bacain di sini adalah evaluasi kalian apa sih untuk tahun 2020 ini. Apa yang sebenarnya masih bisa kalian perbaiki, apa yang sudah kalian lakukan dengan baik. Kemudian kita akan lanjut ke what to expect dari tahun 2021, gitu ya. Kita akan mulai satu persatu. Kita akan mulai dari evaluasinya dulu. Oke. Jadi untuk evaluasinya di sini buat kalian para Capricorn, pertama-tama kita dapat kartunya. Wow, nice. Four of Wands. Kemudian ada The Emperor. Dan terakhir adalah Three of Pentacles. Nice. Jadi gini, kelihatannya memang di tahun 2020 ini meskipun mungkin huru-hara ya, ini bukan tahun yang mudah buat kita semua, termasuk juga untuk kalian para Capricorn. Cuman emang di sini kalau dari evaluasinya yang gue lihat, banyak hal yang memang kalian lakukan dengan baik dan benar, gitu. Jadi kayak you have to give it to yourself bahwa despite everything that happened this year, kalian masih mampu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kalian. Kalian masih mampu untuk ya berdiri di atas kaki kalian sendiri, meskipun ya empot-empotan, cuman kalian harus bisa untuk mengapresiasi diri kalian sendiri. Jangan lupa untuk selalu lakukan hal itu. Kita jangan terus-menerus nyalahin diri kita sendiri. Kita jangan terus-menerus ngerasa bahwa apa yang kita lakukan itu kurang. Jadi memang di sini untuk evaluasinya ini rata ya untuk segala aspek kehidupan. Lo harus bisa untuk tepuk tangan buat diri lo sendiri. Ya, oke, para Capricorn, karena banyak banget hal-hal yang memang kalian lalui dengan baik gitu, bukan sekedar kayak
oh ya udah lewat gitu, atau kayak ya udahlah gitu, enggak. Meskipun kalian ngerasain juga kalian keringetan nih, aduh capek banget cuy, aduh gila gue udah hampir mati nih kemarin, entah itu di percintaannya kah, entah itu di kehidupan dengan keluarga kah, entah itu di pekerjaan kah. Cuman kalau misalnya dibandingin nih sama orang-orang lain di sekitar kalian itu masih di posisi yang sebenarnya kalau kita ranking ya, kalian tuh masih di ranking 5 besar lah gitu. Itu kan masih posisi yang sebenarnya bagus banget, ya gak sih? Jadi di sini yang gue lihat lessonnya buat kalian para Capricorn untuk tahun 2020 ini memang lebih ke arah stability gitu. Jadi segala huru-hara, segala susah payah, tumpah darah kalian nih di tahun 2020 ini adalah sebuah upaya yang baik kalian sadari maupun tidak untuk menuju kehidupan yang memang lebih stabil. Jadi ibaratnya tuh gini, kalau gue lihat dari kartu ya, ibaratnya tuh gini, mungkin di tahun-tahun sebelumnya itu kalian nggak pernah benar-benar mikirin untuk membangun sebuah rumah. Kalau kita ibaratkan dengan kita membangun rumah ya, kalian tuh nggak pernah mikirin, mungkin materialnya udah ada sih. Ibaratnya lo mau bangun rumah pakai apa, misalnya pakai kayu gitu ya, kayunya udah ada, udah dipotong-potong, udah tinggal dibangun aja gitu. Cuman memang nggak, kemarin-kemarin tuh seperti belum ada urgensinya untuk oke, gue harus bangun nih rumah gue. Oh, gue jadi inget ini kayak si dongeng 3 babi kecil itu loh. Mungkin selama ini lo kayak santai-santai aja gitu, santai-santai aja. Terus habis itu di tahun 2020 nih huru-hara nih, lo pakai acara dikejar-kejar serigala apa segala macem, lo ada aja nih drama hidup lo tuh ada aja. Cuman gara-gara lo dikejar-kejar sama drama hidup ini, lo jadi tergerak untuk kayak oh iya, gue harus mulai membangun stability dalam hidup gue. Jadi lo mulai nih nyusun kayunya, lo untuk bikin pasak-pasaknya kayak gitu loh, untuk lo membangun si tanda kutip rumah lo ini. Mungkin di tahun 2020 ini rumah lo belum jadi, lo belum mencapai stability yang sesuai dengan standar lo. Cuman at least progresnya udah berjalan kalau kita bandingin sama tahun-tahun sebelumnya. Ini lo tuh udah OTW nih, rumah lo lagi dibangun gitu, tinggal lo selesain aja mungkin di tahun 2021. Cuman ya you have to congratulate yourself bahwa meskipun lo pakai acara dikejar-kejar serigala dulu nih, segala drama hidup lo, you still manage to erect something gitu. Lo masih bisa untuk membangun rumah lo meskipun belum selesai gitu ya. Jadi untuk evaluasinya kurang lebih kayak gitu untuk kalian para Capricorn. Oke? Jadi kalian harus tetap ingat untuk mengapresiasi diri kalian sendiri. Sekarang kita akan bukain apa sih yang perlu kalian persiapkan, apa yang mungkin perlu kalian waspadai dari tahun 2021 ini ya. Oke, kita akan bukain dulu dari aspek secara umum, kemudian kita akan lanjut ke karir atau studi, dan yang terakhir ke percintaannya Capricorn. Oke, di sini kalian untuk secara umum kalian punya kartunya, dapatnya 3 of Wands sama 6 of Swords. Karir atau studinya dapat High Priestess dan 4 of Pentacles. Untuk percintaannya kalian dapat Judgment dan 4 of Wands. Oke, gue seneng banget nih, gue seseneng itu lihat kartu ini. Kenapa? Ya kalau gue senang artinya gue bawa good news dong. Ya sih, kayak gue tuh akan selalu bahagia tau gak sih kalau misalnya ternyata kayak hasil reading kalian tuh bagus gitu. Gue kayak oh my god, gue ikutan seneng gitu. Jadi di sini secara umum kayaknya memang tahun 2021 ini akan membawa kalian kemana-mana, membawa kalian menjelajah, entah itu secara literal maupun figuratively ya. Kayaknya banyak kesempatan-kesempatan yang memang membawa kalian ke istilahnya apa ya, dunia yang baru gitu. Ini bisa jadi memang kalian secara fisik berpindah tempat, maupun kalian memang memasuki dunia atau mungkin lingkungan yang sama sekali berbeda, atau kayak pengalaman yang memang
gue nggak pernah nih berkecimpung di dalam hal ini sebelumnya, kayak gitu. Jadi memang tahun 2021 ini membawa banyak banget opportunity, membawa banyak banget adventure, lebih arahnya adventure. Ini kalian kalau gue lihat dari kartu di sini ya, persiapkan diri kalian untuk sebuah journey. Nah, namanya journey itu mungkin kalau misalnya kita ngelihat nih dari awal tahun nih lah ya, kita ngeliatnya sebagai suatu hal yang emang exciting. Ibaratnya kita mau jalan-jalan keliling Eropa, pasti lo excited kan, kayak seru banget yang lo pikirin yang seru-serunya aja. Cuman you have to also be prepared untuk hal-hal yang mungkin tantangan-tantangannya lah. Misalnya kayak kalau misalnya kita ibaratkan dengan mengarungi lautan ya, dengan perahu gitu misalnya, lo mungkin excited nih, oke, gue akan menemukan daratan baru gitu. Di sana pasti akan ada flora dan fauna yang cantik, misalnya kayak gitu. Misalnya lo kayak Christopher Columbus gitu. Cuman kan lo dalam proses mengarungi lautan itu kan kayak ada badai, ada monster laut, ada cumi-cumi raksasa. Kayak itu part of the adventure yang mungkin lo juga harus siapin mental lo bahwa kayak itu part of the journey yang juga lo harus nikmatin. Ya, lo nggak bisa ngeliat itu sebagai kayak itu nggak enak, gue nggak suka lawan kraken gitu. Enggak, lo harus lihat itu sebagai seru banget cuy. Ini adalah bagian dari adventure-nya juga, bagian dari journey-nya juga. Jadi itu yang perlu kalian siapin untuk mengarungi 2021. Karena kayaknya 2021 kalian ini berwarna dan agak ekstrem gitu yang gue liat dari sini. Ini bukan jadi tahun yang kayak ya gitu-gitu aja lah ya komsa, enggak gitu. Kelihatannya emang ini tahun yang memang naik turun. Oke, jadi persiapin diri kalian untuk adventure-nya. Sedangkan di sini untuk karir atau studinya, gue ngeliat kalian butuh ada evaluasi ulang. Ya, apakah apa yang kalian lakukan sekarang ini sesuai dengan tujuan akhir kalian gitu. Ini kayaknya gue liat kalau untuk karir atau studinya ya, ini juga ada tantangannya. Emang menantang juga karena ini di titik dimana gue ngeliat ada pemikiran bahwa kayak jalan gue nih sekarang bener nggak sih, apa yang gue lakukan tuh sebenarnya bener nggak sih, ini tuh sesuai nggak sih dengan panggilan hati gue. Terus kayak karena di sini ada clash antara panggilan hati, panggilan batin sama kebutuhan duniawi. Kebutuhan duniawi pasti ya iyalah, namanya juga lo kerja atau studi, pasti kan lo ngelihatnya kayak ini bisa bikin gue hidup apa enggak, ini bisa ngasih gue makan atau enggak. Cuman at the same time yang mungkin orang suka put aside itu adalah panggilan batinnya. Nah, jadi ini kayaknya akan ada kemungkinan clash antara hal tersebut. Jadi kayak you have to be prepared for that. Kalian pastiin kalian tahu nih, oke, gue milih karir ini karena apa? Karena gue punya tujuan apa. Nah, itu ya mungkin kalian sebagai resolusi tahun baru, kayak udahlah ya, mulai sekarang kita resolusi tahun tuh yang real aja gitu. Mungkin kalian bisa pikirin hal ini gitu. Jangan sampai kalian di tengah-tengah tahun nih lagi adventure, lagi krisis, lagi huru-hara gini, lagi lawan kraken di hidup kalian, terus kalian tiba-tiba galau. Jangan sampai kayak gitu ya. Jadi itu yang mungkin perlu kalian persiapin untuk tahun 2021. Sedangkan ini yang paling gue seneng nih dari pembacaan ini buat kalian para Capricorn dari segi percintaannya. Kenapa gue seneng? Karena gue seneng aja. Enggak lah, karena kartunya bagus cuy. Kalau kartunya bagus nggak bakal seneng gue. Kalau kartunya nggak bagus ya pokoknya itulah ya, intinya gue senang, I'm happy for you guys. Kenapa? Karena di sini kayaknya kalau misalnya tahun lalu kalian ngerasanya percintaan kalian tuh ampas banget, percintaan kalian kayak bau gitu, misal kayak gitu ya, dan kalian ngelaluin banyak banget cobaan di tahun 2020. Gue liat di tahun 2021 untuk percintaannya itu benar-benar kalian dapat pembalasan gitu ya, secara baik dan buruknya itu kalian akan dibalas di tahun 2021. So let's just hope kalian memang mendapatkan balasan yang baik-baik, amin ya. Memang kalau misalnya kemarin kalian masih ngerasa mungkin ya di tahun 2020 misalnya kalian ada yang putus, terus kayak masih dendam sama mantan, masih kayak gue pengen gue lebih bahagia dibanding dia. Nah, itu tuh hal-hal kayak gitu tuh kelihatannya akan terwujud gitu. Maksudnya kayak kalian menemukan kebahagiaan kalian. Mungkin orang-orang yang pernah nyakitin kalian juga kalian ngelihat bahwa ya berbalas lah ya semuanya. Ya, kita doakannya yang baik-baik aja. Semoga kalian memang mendapatkan balasan yang baik-baik dari kebaikan kalian kemarin-kemarin. Dan gue lihat juga di sini
untuk percintaan ya kalian lebih nemu arahnya ke stability. Jadi kayak untuk pembacaan ini gue maunya kita fokus ke yang baik-baiknya aja ke dalam diri kita. Kita jangan mendoakan yang buruk-buruk untuk orang, karena kayak lo tau gak sih kalau misalnya kita doa yang buruk-buruk tuh, enggak sih, kalau kita doa itu tuh ada malaikat yang kayak semoga kamu juga, jadi berdoalah yang baik-baik. Jadi kalau misalnya dari kartu ini kita fokusnya ke yang baik-baik aja, yang gue liat kayaknya bakal menghampiri diri lo dari segi percintaan di tahun 2021 ya kalian para Capricorn. Jadi di vibrate terus, semoga ini memang terjadi, semoga ini mewarnai kehidupan percintaan kalian di tahun 2021, karena kayaknya tahun 2020 kalian agak ampas kalau misalnya gue lihat-lihat nih dari yang tadi baca gitu kan, kayak tahun 2020 kalian termasuk juga percintaannya agak ampas. Jadi semoga aja di tahun 2021 kalian dapat rewardnya lah ya dari segala pengorbanan kalian. Oke? Jadi itu tadi reading gue kali ini. Semoga kalian suka, semoga kalian mendapatkan manfaat dari reading ini. Mohon maaf jika gue ada salah-salah kata. Terus kalau misalnya kalian ngerasa oh wow bermanfaat, bolehlah gue minta support kalian dalam bentuk like, share, comment, dan subscribe. Oke, jadi itu aja kali ya untuk reading kita kali ini. See you next time. Oke, jadi begitulah ya guys. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk melakukan reading, personal reading dengan gue, kalian bisa langsung aja kontak gue di kontak gue yang banyak banget inilah ya. Gue paling aktif di Instagram sama di WhatsApp, jadi bisa langsung aja ke sana ya. Dan sebenarnya gini, kalau misalnya konsultasi tarot itu, apalagi buat kalian yang belum pernah sama sekali, sebenarnya kan tuh cenderung cocok-cocokan. Jadi bisa jadi lo cocok sama reader yang ini, bisa jadi lo gak cocok sama reader yang ini. Kayak itu emang benar-benar cocok-cocokan aja, mulai dari personality si readernya itu sendiri, energi readernya itu sendiri, dan approach-nya gimana oleh si readernya itu sendiri. Mungkin gue akan bantu jelasin sedikit mengenai approach gue dalam melakukan pembacaan. Kalau gue sendiri itu approach-nya lebih ke arah konsultasi dan problem solving, jadi not so much ngeramal ya. Mungkin kalau misalnya gue ibaratkan nih ya, konsultasi tarot sama gue tuh kayak buka Google Maps ya, kayak oke, kita tentuin dulu nih kita tujuannya mau kemana atau goals lo apa, kemudian kita lihat posisi lo sekarang ada di mana, dan kita akan coba cariin rute yang paling baik, rute yang paling efektif dan efisien untuk mencapai goals tersebut. Oke, jadi kita lebih ke arah problem solving. Kita cari dulu tujuannya apa, kendalanya di mana, akar permasalahannya gimana, dan gimana ngatasinnya. Jadi lebih kayak gitu arahnya kalau konsultasi sama gue. Ya, ada beberapa pertanyaan memang yang mungkin gue kurang nyaman untuk jawab, kayak misalnya soal kematian atau kehamilan, terus judi atau orang hilang, barang hilang, past life, itu gue kurang nyaman untuk jawab. Jadi kayak gue mungkin akan nolak untuk bacain pertanyaan-pertanyaan tersebut kayak gitu. Terus lagi gue banyak juga menemukan bahwa orang-orang nanya soal black magic sama gue. Kalau untuk black magic sendiri, kalau gue bisa kelihatan di kartu, cuman gue pribadi nggak punya kemampuannya untuk ngebersihin lah kayak atau apa segala macam gitu. Kayak I might refer you to someone who can, kayak gitu. Terus lagi yang sering lagi gue temuin di klien-klien gue adalah mereka tuh suka apa ya, mungkin nggak biasa cerita sama orang, atau mungkin permasalahannya begitu personal. Mereka mungkin bingung gimana ngomonginnya, atau mungkin terlalu vulgar kayak, atau terlalu ya whatever that is, terlalu personal. Sesi tarot sama gue itu no judge, kayak siapapun lo, apapun lo, kayak lo alien sekalipun gak apa-apa kalau lo mau tarot sama gue, kayak like for real man, gue no judge. Karena sebenarnya gini, nggak sedikit juga orang-orang yang datang ke gue itu misal mereka adalah orang ketiga, atau mereka mungkin dari background yang well, di kebanyakan orang mungkin akan dijudge kayak gitu-gitu ya. Well, menurut gue sendiri, pandangan gue adalah sesi tarot reading itu sebenarnya adalah sesi dimana lo bisa benar-benar terbuka dan melepas topeng lo. Lo bisa curahin semua isi hati lo, dan kayak apapun yang bisa bikin hati lo ngerasa lebih lega. Jadi di sini no judge, come as you are.
gitu ya. Gue nggak ada masalah sama sekali, dan gue ngerasa bahwa sebagai tarot reader pun gue juga manusia dan bukan pada tempatnya gue untuk melakukan penghakiman gitu. Kayak ya we live in society yang emang udah ngejudge lo apapun lo, kayak orang tuh pasti ngejudge kita. Cuman kayak sesi tarot reading ini gue ingin menjadi safe space juga buat kita untuk saling curhat, saling cerita gitu. Karena sesi tarot ini nggak cuman, sebenarnya gini loh, nggak cuman untuk kalian aja para klien, tapi juga buat gue ada manfaatnya. Itu tuh mendewasakan gue juga. Jadi kita sama-sama belajar di sini dalam sesi tarot tersebut. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk melakukan pembacaan tarot dengan gue, melakukan sesi dengan gue, bisa langsung hubungin gue di kontak-kontak gue yang banyak ini. Oke? Kutunggu kau di WhatsAppku. Bye.